Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam salah satu pidatonya Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, beliau mengatakan demikian, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Adapun makna dari perkataan Bung Karno ini adalah kemerdekaan fisik yang diraih bangsa Indonesia akan menjadi sia-sia ketika bangsa Indonesia itu sendiri belum merdeka secara rohani. Ketika masyarakat Indonesia masih dibelenggu oleh hawa nafsu dan keserakahan, maka bahaya penjajahan akan terus mengintai bangsa Indonesia. Dan kini, para pelakunya bukan lagi orang-orang asing, tetapi sesama bangsa sendiri yang menjajah saudaranya. Dan tampaknya apa yang dikhawatirkan Bung Karno itu memang nyata adanya. Koruptor yang mengkorupsi uang rakyat adalah sesama bangsa. Mereka yang merebut tanah-tanah orang kecil untuk kepentingan perusahaan adalah sesama bangsa. Mereka yang demi kepentingan politik tega mengadu domba dan memecah belah masyarakat adalah sesama bangsa. Maka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 yang akan kita rayakan dalam waktu 2 hari lagi, penting bagi kita untuk menggumuli kemerdekaan fisik ini harus dilengkapi dengan kemerdekaan rohani dari hawa nafsu kerakusan dan bagaimana caranya. Nah, bacaan Alkitab kita pada saat ini tengah menyoroti pandangan Rasul Paulus soal bagaimana caranya mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Bagi Rasul Paulus, ketatan soal pada hukum Taurat adalah sebuah sistem kehidupan yang sangat legalistik, di mana seluruh sistem kehidupan diatur dan dikontrol dengan hukum-hukum, hingga hal-hal yang detil. Nah, bagi Rasul Paulus, ketan pada hukum-hukum ini justru tidak membawa pembebasan, sebaliknya justru menciptakan rasa bersalah dan keterasingan. Mengapa? Karena di hadapan hukum-hukum itu, yang dijumpai manusia justru adalah kenyataan bahwa dirinya tidak dapat memenuhi hukum-hukum tersebut, bahwa dirinya tidak dapat menjadi sempurna. Tetapi karena dirinya terus dituntut untuk hidup sempurna, maka beban itu kemudian dilemparkan kepada orang lain dengan mengkambing hitamkan mereka. Maka tercipta anggapan, kami ini kelompok suci, mereka tidak suci. Kami kelompok yang diselamatkan, mereka tidak diselamatkan. Dan oleh karena itu, setiap yang berbeda dari kami harus ikut mau kami, harus ikut aturan kami, agar kemudian keselamatan itu boleh menjadi bagian mereka. Nah, tuntutan kesempurnaan ini justru yang mendorong kepada sikap egois, sibuk mengejar keselamatan pribadi atau kelompoknya, yang ujung-ujungnya justru pada tindakan-tindakan yang mengorbankan kehidupan orang lain atau mereka yang berbeda. Di dalam pandangan legalistik soal hukum Taurat, yang terwujud justru manusia yang fokus pada dirinya sendiri, kemudian terputus hubungannya dengan Tuhan dan juga sesama. Bagi Rasul Paulus, hanya di dalam anugerah Yesus Kristus keselamatan yang sejati dapat dimiliki. Hanya ketika manusia mengalami keberadaan yang penuh dosa justru mendapatkan pembenaran oleh kasih Tuhan, maka manusia dibebaskan dari kecemasan soal keselamatan itu. Dan bagi Rasul Paulus, anugerah keselamatan itu hanya dapat diterima di dalam iman. Dan apa itu iman? Iman adalah ketika manusia melepaskan egonya dan dari pemahaman bahwa dirinya bisa sempurna, bahwa dirinya bisa menciptakan keselamatannya sendiri, bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, lalu kemudian membuka dirinya untuk dipimpin dan dihidupi oleh hikmat Tuhan. Hidup dipimpin hikmat Tuhan itu berarti manusia mempercayakan seluruh hidupnya dituntun di jalan Tuhan dan percaya itu jalan keselamatan. Hidup dipimpin hikmat Tuhan adalah hidup percaya ketika ia membuka diri bagi orang lain dan peduli dan menghargai sesamanya, maka keberadaan orang lain bukan ancaman, tetapi justru rekan seperjalanan dalam menjalani kehidupan. Mengapa? Sebab di dalam Yesus Kristus manusia melihat bahwa hikmat Tuhan menuntun pada keselamatan itu sesungguhnya diwujudkan dalam hidup, dalam kasih. Kasih Tuhanlah yang memberikan keselamatan.
Dan karena sudah mengalami kasih Tuhan yang menjamin keselamatan itu, manusia dibebaskan dari sikap egois, dari sikap mementingkan diri sendiri, dari kecemasan dan ketakutan, lalu kemudian dimampukan menjadi pelaku kasih kepada sesama. Kasih Tuhan kemudian menjadi jalan membangun kehidupan yang adil dan damai sejahtera. Dan inilah pembaruan hidup itu. Hidup yang tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tapi berpusat pada cinta kasih Tuhan yang memampukan manusia mengasihi sesama. Teladannya adalah Yesus Kristus yang rela memberi hidupnya ganti keselamatan dunia. Maka kembali kepada apa yang menjadi peringatan dari Bung Karno, kita kemudian diajak untuk melihat bahwa kemerdekaan rohani justru dimulai dari pembaharuan nilai-nilai hidup. Dan pembaharuan nilai-nilai hidup itu adalah menanggalkan keegoisan yang dikendalikan hawa nafsu dan kerakusan, dan mengenakan hidup dalam cinta kasih Tuhan yang melahirkan penghargaan dan kepedulian. Hanya ketika hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan di dalam Yesus Kristus sajalah, maka keadilan, perdamaian, dan cinta kasih menjadi nilai-nilai yang membangun dunia yang baru, dunia yang menciptakan persaudaraan antar sesama, bahkan juga kehidupan yang menjamin kelestarian alam. Maka sebagai gereja, sebagai persekutuan yang telah mengalami sendiri anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita diutus untuk menjadi pelopor-pelopor, menjadi penggerak-penggerak pembaharuan nilai-nilai kehidupan di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga kemerdekaan kita bukan sekedar kemerdekaan fisik, tetap yakni menjadi bangsa yang tidak dijajah bangsa lain, tetapi menjadi bangsa yang juga merdeka secara rohani, yakni bangsa yang memperhatikan kesejahteraan seluruh masyarakatnya tanpa pandang bulu, bangsa yang menegakkan hukum secara benar, bangsa yang dihidupi oleh semangat persaudaraan, bukan lagi bangsa yang dirasuki oleh keegoisan, hawa nafsu, dan kerakusan. Maka, mari hadirkan damai sejahtera Kristus bagi bangsa kita, melalui karya hidup kita, yang terus mengerjakan nilai-nilai Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan sesama. Jadilah pembela keadilan, jadilah pejuang perdamaian, jadilah saluran cinta kasih Tuhan. Roh Kudus memampukan kita. Amin.